Di sini sensornya kita pasang di alatnya. Kita posisikan di iFlex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Toko Best dari Best Instrument Indonesia. Untuk hari ini kita akan melakukan review atau untuk instruction manual mengenai Fluke 376, di mana Fluke 376 ini merupakan klem ampere. Untuk pembacaannya AC/DC 1000 ampere jika tidak dilengkapi dengan iFlex, dan bisa sampai 2500 ampere AC jika melakukan pengukuran menggunakan iFlex. Nah, untuk tampilan dusnya seperti ini. Jadi dusnya ini untuk Fluke identik warna kuning hitam. Nah, untuk di dalamnya ada tas seperti ini. Dan untuk aksesoris dokumen di sini sudah dilengkapi dengan IEC compliance dan instruction manual seperti ini dalam beberapa bahasa ya. Jadi instruction manual Fluke-nya ini banyak, tebal, tapi tersedia dalam berbagai bahasa. Oke, nah untuk di dalam tasnya nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada Certificate of Origin, terus di sini juga ada sertifikat manufacturing, terus ada sertifikat conformity, terus ada untuk Statement of Calibration, terus di sini ada sertifikat waranti. Nah, sertifikatnya ini mengikat dalam satu serial ya. Jadi nanti ketika rekan-rekan mendapatkan berbeda dengan serialnya, bisa ditanyakan ke pihak yang penjualannya. Oke, nah untuk aksesorisnya di sini ada test lead seperti ini. Terus di sini ada iFlex atau sensor arus tambahan seperti ini yang fleksibel. Terus di sini ada alatnya. Nah, untuk tasnya di sini sudah dibagi kompartemen masing-masing. Jadi di sini tempat iFlex, terus di sini tempat alatnya, dan di sini untuk test leadnya. Nah, untuk fungsinya di sini ada untuk function voltage AC, terus ada DC voltage dan millivolt. Terus di sini ada function untuk resistan dan kapasitans. Nah, untuk resistannya ini ada continuity buzzer-nya juga. Terus di sini ada function untuk arus. Di sini arus AC dan di sini ada arus DC. Nah, untuk arus ini menggunakan sensor klem bawaan yang ada di sini, di mana pembacanya sampai dengan 1000 ampere AC/DC. Nah, untuk yang di sebelahnya ada function untuk iFlex. Nah, untuk iFlex-nya ini menggunakan sensor yang ini, dan di sini pembacanya bisa sampai dengan 2500 ampere. Nah, untuk di tombol di sini yang berwarna kuning, tombol di sini mempunyai fungsi untuk memilih function yang ada di sini. Misalkan di volt DC, di sini ada millivolt. Nah, di millivolt ini dia diwarnain kuning. Nah, untuk pemilihannya nanti bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Terus di bawahnya ada tombol untuk inrush, terus min max, dan ini tombol backlight. Terus di bawahnya ada soket untuk test lead, di mana ada common dan ada untuk function voltage atau resistance. Nah, untuk di belakang, tampilan di belakangnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada untuk kompartemen baterai atau cover baterainya. Terus di sini ada untuk serial number-nya. Nah, untuk pembukaan baterai, di sini rekan-rekan membutuhkan obeng min, dan untuk pembukaannya tinggal diputar 180 seperti ini. Jadi nanti tinggal dibuka. Nah, untuk baterainya seperti ini. Untuk baterainya di sini hanya membutuhkan baterai A3 A2 sebanyak 2 pieces. Untuk penutupannya lagi tinggal ditutup seperti biasa, terus diputar lagi. Ini arah jarum jam, putarannya bebas kemana saja, yang penting 180 derajat dari yang tadi. Terus di samping di sini ada tombol hold. Fungsi tombol ini digunakan untuk menahan data atau menghold data. Jadi nanti ketika rekan-rekan sedang melakukan pengukuran,
ingin menghold datanya, tinggal ditekan tombol yang ada di sini. Oke. Untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada tampilan F376 atau Flux 376 series. Untuk menghidupkan lampu layarnya tinggal ditekan di sini. Oke. Nah, untuk pembacaannya atau instruksi penggunaannya nanti rekan-rekan tinggal memasang kabel test lead-nya yang ada di sini, difungsikan atau dimasukkan ke inputan yang akan diukur, misalkan ke voltage, tinggal dimasukkan ke port voltage yang akan diukur. Nah, untuk iFlex di sini penggunaannya mungkin agak ini ya, mungkin baru untuk rekan-rekan. Di sini untuk iFlex, pembukaan sensor iFlex ini rekan-rekan tinggal memutar switch atau penguncinya ini ke posisi unlock yang ada di sini. Seperti ini. Jadi kita tinggal tarik seperti ini. Nah, untuk pemasangannya nanti tinggal diklemkan saja ke kabel atau busbar yang akan diukur. Nah, untuk pemasangannya nanti pun sama. Jadi kita harus memasukkan full. Di sini ada posisinya, tinggal kita samakan seperti ini. Sampai masuk rata dengan penguncinya, baru kita putar ke arah locknya lagi seperti ini. Nah, untuk pemasangan di alatnya atau di device, di sini portnya yang ini ditempatkan pada port voltage atau ohm dan yang ini di common. Jangan sampai terbalik karena ini sudah berbeda ya. Nanti tinggal kita masukkan sampai full seperti ini. Baru kita posisikan di iFlex. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ini function. Nah, ini di DC ketika kita mau zerokan tinggal di zerokan dari sini. Oke. Nah, sekarang kita contohkan penggunaan menggunakan alat kalibrator dari Flux juga untuk mensimulasikan penggunaan atau cara penggunaan dari alat ini. Di sini kita akan simulasikan pembacaan alat ini dengan menggunakan alat standar atau multi-product kalibrator. Nah, untuk yang pertama, di sini kita mengikuti function yang ada di sini. Kita menggunakan yang voltage AC. Nah, untuk portnya di sini ada yang hitam untuk common-nya dan yang merah untuk sourcing-nya. Kita tinggal posisikan di voltage AC seperti ini. Nah, ketika di voltage AC sesuai yang function di sini kita bisa menzerokan nilai yang ada di sini. Nah, tinggal dipencet 0 aja. Nah, untuk simulasinya pertama kita simulasikan misalkan di 220 volt 50 Hz. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk Flux ini keakurasiannya sudah tidak diragukan lagi sebenarnya. Terbaca 220. Nah, untuk yang lainnya misalkan untuk di buzzer continuity, kita bisa difungsikan di continuity buzzer. Terus misalkan saya rubah ke dalam 0 ohm. Nah, ini untuk 0 ohm ini simulasi dia posisi short atau ditempelkan ya ujungnya. Nah, ini bunyi buzzernya seperti ini. Nah, untuk pembacaan arus kita bisa menggunakan simulasi di sini. Misalkan kita menggunakan kabel terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk arus AC saya setting di 1 ampere 50 Hz. Nanti kita tinggal mengklemkan saja seperti ini. Jadi yang diklaim itu harus satu kabel ya, tidak bisa misalkan kabel untuk NYM yang isinya lebih dari satu kabel di dalam intinya langsung diukur di luarnya, itu tidak bisa. Jadi tetap harus menggunakan diambil atau dikupas terlebih dahulu sampai satu kabel seperti ini. Nah, untuk DC pun sama, misalkan saya rubah ke 0 Hz.
DC, nanti penggunaannya sama seperti ini. Saya zerokan dahulu. Nah, tinggal kita klem-klem. Nah, ini jadi terbaca 1 ampere. Oke. Nah, untuk iFlex, karena untuk iFlex ini kan besar ya, jadi di sini saya menggunakan current coil atau coil tambahan di sini, di mana saya menggunakan yang pengali 10 saja. Terus di sini iFlex-nya kita buka. Jadi untuk iFlex ini di sini ada panah untuk potensialnya, arah dari arusnya. Nah, di sini disamakan dengan yang ada di alat bantu juga ada panahnya. Atau mungkin nanti misalkan rekan-rekan pengukuran pada panel tinggal disearahkan dengan arah bebannya. Nah, untuk pemasangannya tinggal seperti ini. Oke, sudah terpasang. Nah, terus di sini sensornya kita pasang di alatnya. Kita posisikan di iFlex. Nah, di sini kabelnya saya setting di sini. Misalkan kita setting di 50 Hz center. Ya, di sini settingan saya di 1 ampere dan untuk pengalinya di sini menggunakan 10 kali. Jadi ketika kita operate arus yang terbaca 10 ampere. Ketika arus besar, misalkan saya setting di 2 ampere. Ini untuk di 20. Nah, 0,1 juga bisa. Nah, ini untuk 1 ampere. Jadi iFlex ini bisa arus kecil sekali sampai dengan 2500 ampere. Demikian untuk review singkat atau instruksi singkat penggunaan Fluke 376. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan atau masih ada keraguan untuk penggunaan alat ini, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang ada di deskripsi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.